Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Naboid, dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Ini bertujuan untuk membangun kemandirian intelektual mereka serta juga keterampilan membaca dan juga menafsirkan instrumen hukum internasional secara langsung dari sumber primer. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami hukum laut sebagai teori, tetapi juga terampil mengaplikasikannya dalam konteks nyata secara kritis dan juga bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran hukum laut internasional, saya memanfaatkan Learning Management System UNESA, yaitu yang dikenal dengan CDIA, sebagai platform utama untuk menyelenggarakan pembelajaran yang terintegrasi dan juga terdokumentasi dengan baik. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat melakukan presensi digital, bisa mengunduh materi mingguan, juga bisa mengunggah tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses referensi tambahan yang secara fleksibel, yaitu melalui artikel ilmiah, jurnal hukum internasional, dan juga video-video edukatif lainnya. Dalam proses pembelajaran, kita mempergunakan komposisi penilaian, yaitu meliputi 55% dari partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi, bisa melalui keaktifan dalam kelas dan juga tugas-tugas mingguan, serta 45% berasal dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang kami rancang dalam bentuk studi kasus dan juga analisis hukum. Melalui pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis hukum, saya berupaya membentuk ruang kelas sebagai ekosistem belajar yang hidup, di mana mahasiswa dan dosen tumbuh bersama dalam semangat keilmuan dan juga tanggung jawab hukum. Setelah memahami posisi strategis mata kuliah ini dalam rangka pembentukan kompetensi hukum internasional, kini saatnya kita masuk ke salah satu topik fundamental dalam kajian hukum laut, yaitu negara kepulauan. Simak penjelasan berikut secara seksama dalam video pembelajaran berikut ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa di perjalanan. Selesai? Oke. Jadi dalam pertemuan hari ini kita akan membahas terkait konsepsi negara kepulauan, dan di mana materi sebelumnya, yaitu pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai zona-zona maritim. Nah, dalam pertemuan hari ini kita lebih fokus ke dalam konsep negara kepulauan, karena setelah kalian mengenal yang namanya zonasi maritim, maka ketika kalian sudah paham mengenai konsep negara kepulauan, kalian akan mengetahui seberapa besarnya Indonesia ini, karena hal ini ada berkaitan dengan sejarah Indonesia juga. Oke, nah sebelum masuk ke sana, yang perlu kalian ketahui mengenai konsep negara dalam UNCLOS yang ketiga. Oke, UNCLOS tahun 82 itu merumuskan beberapa konsep negara, di mana kalian harus paham mengenai apa itu coastal state, apa itu archipelagic state, dan apa itu landlocked state, dan juga geographical disadvantaged states. Oke. Nah, dengan istilah-istilah ini kalian akan bisa membaca UNCLOS dengan jelas. Yang pertama, kita bicara mengenai coastal state atau negara pantai. Nah, negara pantai ini merupakan negara yang punya laut. Oke, setiap negara yang punya laut di dalam UNCLOS itu akan disebut sebagai coastal state atau negara pantai. Oke, jadi semua negara yang punya laut disebut negara pantai, termasuk juga nanti negara kepulauan. Tetapi tidak semua negara pantai itu adalah negara kepulauan. Oke. Ini merupakan rezim hukum laut yang lumayan kuno, karena
hal pertama yang didefinisikan dalam konferensi hukum laut itu adalah negara pantai. Ini termasuk merupakan hak dan kewajiban negara pantai, sehingga hak dan kewajiban negara pantai itu pun akan melekat pada negara kepulauan. Oke ya. Berikutnya adalah archipelagic state. Nah, ini adalah negara pantai. Jadi ada suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau beberapa gugusan pulau. Ini disebut sebagai negara kepulauan. Oke. Tapi negara yang punya banyak pulau itu belum tentu masuk sebagai negara kepulauan. Kenapa? Nanti akan saya sampaikan. Oke ya. Jadi ada negara nih yang punya banyak pulau, tapi dia tidak termasuk sebagai negara kepulauan. Ada beberapa alasannya. Terus konsep yang ketiga adalah landlocked state atau negara yang terkunci daratan alias negara yang tidak punya laut. Jadi di negara di dunia ini itu ada banyak negara yang nggak punya laut. Mau makan ikan gere itu harus impor. Mau pakai laut itu harus lewat tetangga dulu. Mau akses laut itu harus masuk ke negara lain. Ibarat kata kalian punya wifi, kalian punya HP, tapi kalian nggak punya data, pinjam ke tetangga. Oke, ini adalah landlocked state. Jadi dalam UNCLOS itu diatur juga mengenai landlocked state, bagaimana negara yang terkunci daratan memanfaatkan laut. Kenapa? Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa ada bagian laut di laut lepas itu sebagai warisan seluruh umat manusia. Nah, di sana landlocked state itu bisa memanfaatkan laut secara bebas. Ya. Terus kalau misalkan Pak ada negara landlocked state yang nggak punya laut ingin memanfaatkan laut di Indonesia, apakah bisa? Bisa dengan izin. Oke. Seperti halnya kalian numpang wifi tetangga, pasti kan harus izin dulu loh. Terus berikutnya adalah geographical disadvantage state. Ini negara yang dianggap kurang beruntung. Kenapa? Karena secara geografis dia tidak bisa menarik secara penuh yang namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, 4 konsep negara dalam UNCLOS yang ketiga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, menurut kalian apa sih perbedaan dari negara kepulauan sama negara maritim? Kalau misalkan gini aja, Indonesia itu negara kepulauan atau negara maritim? Dua-duanya, Pak. Kenapa dua-duanya? Karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan juga negaranya berbatasan langsung dengan laut, Pak. Bersama dengan laut. Mungkin ada yang punya pendapat lain kan? Negara kepulauan itu Pak, negara yang istilahnya memiliki banyak laut seperti Indonesia. Sampai Indonesia juga termasuk keduanya. Karena negara maritim itu adalah negara yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya. Luas lautnya lebih besar dari daratannya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau sama? Indonesia negara kepulauan atau negara maritim ya? Masuk keduanya. Masuk keduanya. Oke, kita akan melihat konsep negara maritim dari seorang pakar yang namanya Mahan. Jadi Mahan ini dia itu meneliti mengenai laut melalui konsep sejarahnya ya, bahwa laut itu sangat menentukan sejarah dan mempengaruhi sejarah. Pertempuran-pertempuran di dunia itu sangat dipengaruhi oleh pertempuran di laut. Oke, jadi ada beberapa karakteristik menurut Mahan bagaimana suatu negara itu bisa disebut sebagai negara maritim. Yang pertama adalah letak geografis. Menurut Mahan, ini dalam konsepsi Mahan ya, dalam sudut pandang Mahan, bahwa negara yang punya laut itu memiliki keuntungan tersendiri daripada negara yang tidak punya laut.
karena di sana ada jalur perekonomian, jalur perdagangan. Oke, di sana bisa pertukaran informasi, budaya, dan lain sebagainya. Oke, nah letak geografis ini itu akan menentukan bagaimana suatu negara akan memposisikan dirinya pada perpolitikan dunia. Oke, yang kedua adalah luas wilayah. Tadi menarik dikatakan bahwa luas wilayah laut lebih luas daripada daratan. Oke, tapi yang disampaikan Mahan itu bukan luas wilayah lautnya, bukan luas wilayah suatu negara itu, melainkan adalah luas garis pantai yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Oke, itu adalah luas wilayah. Kita punya garis pantai yang panjang, luas sekali garis pantai kita. Tapi pertanyaannya adalah pantai mana yang bisa dipergunakan untuk pelabuhan besar? Makanya luas wilayah ini bicara masalah bagaimana garis pantai pada suatu negara. Oke, hal itu nanti akan berkaitan dengan kondisi wilayah, iklim, ya. Terus kemudian ketinggian daratan, terus kemudian bagaimana struktur pantai itu bisa dipergunakan untuk pelabuhan ataukah tidak. Karena kita lihat misalkan selatan Pulau Jawa, ada yang bisa kalian lihat di sana apakah ada pelabuhan besar? Enggak. Kenapa? Apa yang menyebabkan Pulau Jawa bagian selatan tidak ada pelabuhan besar? Atau misalkan gimana, Pak? Cilacap aja Pak, setahu saya Pak. Apa? Setahu saya cuma Cilacap. Cilacap. Setahu saya. Itu mau ke Nusa Kambangan. Misalkan pelabuhan zaman dulu lah. Tuban, Rembang, terus kemudian Demak, kan gitu pelabuhan. Nah, tuh, jadi menurut Mahan, luas wilayah dan kondisi wilayah itu saling mengatur. Oke, bagaimana iklim, bagaimana struktur tanah dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Terus berikutnya adalah jumlah penduduk. Sekali lagi Mahan mengatakan bahwa jumlah penduduk ini bukan masalah kuantitas. Indonesia banyak, oke. Indonesia secara statistik bisa lah memenuhi yang namanya karakteristik negara maritim untuk jumlah penduduk. Pertanyaan berikutnya yang disampaikan Mahan adalah apakah jumlah penduduk itu sadar atas potensi laut? Aktivitasnya di kelautan itu banyak atau tidak? Banyaknya dari mana? Dari perdagangan dan pabrik-pabrik di sektor kelautan. Kesadaran manusia terhadap laut. Oke, secara statistik mungkin Indonesia memenuhi. Tapi di antara kalian pernah nggak kalian pergi ke Selat Madura misalnya? Melihat harga ikan, misalnya proses jual belinya seperti apa? Ikan apa saja yang dijual di TPI di sekitar Surabaya Utara? Kenapa? Karena nggak tertarik. Padahal luas wilayah Indonesia lautnya lebih banyak daripada. Ini berbeda dengan Norwegia ya. Norwegia itu sangat tahu betul memanfaatkan lautnya, pulau-pulaunya. Terus berikutnya adalah karakter nasional. Jadi menurut Mahan ini adalah karakter di mana
penduduk itu punya jiwa pelaut, berpetualang, ya. Terus kemudian siap menghadapi perubahan, dan juga bagaimana sadar terhadap potensi resiko dari laut. Apa yang terjadi di laut itu akan mempengaruhi apa yang ada di darat. Itu karakter nasional. Pertanyaannya adalah, kalian punya nggak jiwa pelaut? Nenek moyang. Oke, nah ini yang paling penting, karakter pemerintah dan instansi. Kenapa? Karena ini akan mendukung yang namanya keberlanjutan program. Akan mendukung keberlanjutan program. Oke, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan memengaruhi sektor-sektor laut. Oke ya. Nah, dari pemaparan atau karakteristik Mahan ini, menurut kalian, ya, Indonesia sudah masuk negara maritim apa belum? Belum. Sudah. Kalau secara ideal masuk Pak. Kalau ideal Secara masuk. ideal e-paper masuk Pak. Tapi Kalau implementasi di lapangan belum tentu Pak. belum tentu. Terutama di pemerintahnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita melihat konsep negara maritim itu tidak diatur dalam UNCLOS. Konsep negara maritim itu tidak diatur dalam UNCLOS. Karena negara maritim itu lebih dikenal dalam konsep geopolitik dan privat. Yang diatur dalam UNCLOS itu adalah konsep negara luar. Oke. Nah, pengaruh UNCLOS bagi negara pantai. Yang pertama adalah dapat membentuk negara kepulauan, di mana ini ada keterkaitannya dengan sejarah Indonesia. Kenapa? Masih ingat deklarasi Juanda? Itu berawal dari mana? Pasca agresi militer tahun 50-an, banyak kapal-kapal Belanda lewat Pulau Jawa, jantung laut Indonesia, ke Papua. Karena pada masa itu Laut Jawa sampai Laut Banda itu merupakan laut bebas atau laut lepas. Oke, paham ya? Ya. Nah, muncullah konsepsi gimana sih kita bisa mengamankan teritorial atau wilayah kita. Kenapa kok kemudian banyak kapal-kapal asing bebas keluar masuk di wilayah perbatasan wilayah laut Indonesia? Maka muncullah deklarasi Juanda dengan wawasan Nusantara yang diutus pada saat itu untuk mencari ide, gagasan dan konsep adalah Profesor Miftah Kusuma Hajar. Tapi pada masa itu konsepsi ini ditolak tahun 50-an tuh. Ditolak, tapi kemudian dengan upaya diplomasi pada konvensi hukum laut ketiga setujui mengenai konsep negara kepulauan. Oke, Laut Jawa sudah bisa masuk kedaulatan penuh dan bahkan muncul yang namanya zona ekonomi eksklusif. Tapi di zona ekonomi eksklusif bendera negara Indonesia nggak bisa berkibar, hanya bisa memanfaatkan mengeksploitasi dan mengeksplorasi ZEE. Karena itu adalah hak berdaulat negara pantai. Oke. Nah, dengan adanya UNCLOS ini, negara pantai itu bisa mengklaim negara kepulauan. Yang kedua, memberikan kesempatan negara pantai untuk memperluas wilayah laut. Kalau kemarin kita bicara masalah zona-zona maritim, bisa kalian tahu sejarahnya, perkembangannya. Laut teritorial, nah ini juga sama. Yang awalnya 3 mil jadi 12 mil. Itu berangkat dari konsepsi kawasan Nusantara. Bagaimana dari 3 mil laut
itu di 12 mil untuk laut teritorial. Itu berangkat dari deklarasi Juanda. Dengan adanya ini kemudian pasti negara pantai akan luas lautnya dan banyak wilayah yang bisa dieksplorasi dan dieksploitasi. Tapi yang perlu kalian ingat juga, dengan luas yang bertambah maka tanggung jawab negara pantai terhadap laut pun juga akan bertambah. Konsekuensinya dengan adanya banyak zona maritim yang baru, tentu saja wilayah laut lepas, wilayah laut bebas itu akan berkurang. Contohnya ada Laut Jawa yang dulunya itu ada laut lepas, bebas, itu menjadi perairan kepulauan. Terus pengaruh yang kelima, mendukung pelestarian lingkungan laut. Ini jelas karena dengan banyaknya kapal mondar-mandir, adanya dumping, ya loh, itu kemudian akan muncul potensi kerusakan lingkungan, dan itu juga harus dibarengi dengan adanya hukum nasional yang mendukung pelestarian lingkungan laut. Terus juga mengurangi kebebasan yang semula ada bagi para pengelola lautan. Ini juga sama, kebebasan yang dulu kemudian itu juga dibatasi. Yang awalnya bisa kita bebas keluar masuk laut, ternyata dibatasi. Termasuk juga ada yang namanya kabel laut pipa bawah. Kita juga harus menghormati itu. Terus ada juga penghormatan terhadap penangkapan tradisional. Nanti kita bahas. Nah, ini adalah definisi negara kepulauan. Dari sini bisa kalian lihat ya variabel dari negara kepulauan. Ya, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara satu atau lebih kepulauan. Oke, jadi di sini UNCLOS itu tidak merinci secara lebih lanjut mengenai kriteria gugusan pulau-pulau, tidak ada. UNCLOS tidak merinci, tidak mengatur lebih lanjut. Terus bagaimana Pak kita bisa kemudian mengklaim konsep negara kepulauan kalau seperti itu? Kita melihatnya dari sini. Ini adalah perbedaan konsep negara pantai dengan negara kepulauan, di mana geografis jelas atau pulau yang tidak membentuk gugusan. Ini jelas negara terdiri dari gugusan pulau, bagian pulau dan perairan yang punya hubungan wujud alamnya sehingga merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan secara historis. Zona laut di negara pantai itu tidak ada yang namanya perairan kepulauan. Oke, adanya perairan dalaman. Terus dalam negara kepulauan itu pasti ada klaim mengenai perairan kepulauan. Oke. Nah, metode penarikan garis pantai ini yang kemudian menjadi pembeda bagaimana UNCLOS itu menyerahkan sepenuhnya kepada negara pantai. Kamu mau jadi negara kepulauan atau enggak? Kalau mau, maka ya, dia harus menarik garis pangkal kepulauan. Itu yang kemudian menjadi pembeda antara negara pantai dengan negara kepulauan. Itu diserahkan sepenuhnya. Makanya di awal saya sampaikan bahwa meskipun ada suatu negara yang ada gugusan pulau, ya, selama negara itu tidak menarik atau mempergunakan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai negara kepulauan. Oke, nah penarikan garis pangkal lurus kepulauan itu akan melibatkan LTE. Ini bukan jaringan loh ya, LTE. Long Distance Elevation. Jadi ada karang, pasir, gugusan itu gundukan-gundukan yang surut, ketika surut itu muncul, itu di situ. Tapi pas pasang itu nggak kelihatan, itu LTE.
dan penarikannya itu dari pulau-pulau terluar. Oke. Nah, ini contohnya. Ini penarikan dari pulau-pulau terluar, karena di sini ada LTE-nya, ada gugusan karang, pasir dan lain-lain. Ini ditarik di sini. Lalu kemudian ditarik ke pulau lagi. Ini contoh dari zona maritim di negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu zona maritimnya komplit. Ada perairan kepulauan, ada perairan pedalaman. Di sini adalah danau, sungai. Terus kemudian ada yang namanya laut teritorial, ada zona tambahan, dan juga ada ZEE. Ada juga landas kontinen. Sampai sini ada pertanyaan kan? Pak, Ya, mau tanya terkait geographical disadvantage yang tadi yang poin 4 terkait dengan penarikan garisnya. Ya, yang saya baca itu Gibraltar, mungkin Bapak familiar, merupakan sebuah daerah di Inggris yang lokasinya berbatasan langsung dengan selatan Spanyol. ya. Nah, Gibraltar ini Pak, karena di situ daerah lautnya itu sangat berbatasan langsung dengan Spanyol. Mengingat Inggris dan Spanyol ini kan secara politik kan sama-sama kuat ya Pak ya. Kalau di urusan internasional kan urusannya politik gitu. Iya. Nah, lalu begini yang mau saya tanyakan, untuk menarik garis dari Gibraltar dengan pihak Spanyol itu dari abad ke-17 sampai hari ini itu selalu dispute Pak. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau mengingat bisa masing-masing negara dapat menarik sampai 12 mil dari batasnya. Kalau Spanyol dengan Inggris menarik 12 mil, sampai hari ini pun tetap nggak ketemu Pak. Lalu bagaimana kira-kira? Itu pakai metode penjelasan sengketa. Nanti di akhir mungkin sekitar pertemuan ke-13 mengenai metode penjelasan sengketa itu ada dibahas. Nah, jadi di sana nanti ada metode penyelesaian bahwa ketika terjadi penyelesaian sengketa wilayah termasuk penarikan ya, itu diselesaikan melalui bilateral. Ada jalur diplomasi nih ya. Ketika sudah ada jalur diplomasi deadlock, mau milih mau dibawa kemana, mau pakai mahkamah internasional bisa, mau pakai arbitrase juga bisa, atau mungkin mau ke ITOS yang lebih expert mengenai penarikan garis pangkal atau mengenai sengketa batas wilayah. Itu butuh yang namanya penyelesaian sengketa. Makanya dalam konsep penyelesaian sengketa nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan ke-13-14 mengenai metodenya. Sabar. Ada lagi Kak? Ada lagi? Masih spontannya Pak. Ayo. Kalau nggak ada, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Minggu berikutnya kita akan bahas mengenai hukum laut internasional, khususnya laut Indonesia, karena ini menyangkut negara kita dan ini sangat penting bagi kita sehingga kalian bisa mengenal laut Indonesia lebih dalam. Oke, jadi bisa disimpulkan dalam pertemuan kali ini bahwa negara kepulauan itu merupakan hak negara pantai dalam menentukan apakah dia mau menentukan sebagai negara kepulauan ataukah melekat pada negara pantai dengan konsekuensinya. Oke, demikian kelas ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas